Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok 6 yang pada minggu ini akan membawakan presentasinya membahas tentang inovasi hijau. Pertama, definisi dari inovasi hijau itu sendiri. Inovasi hijau merupakan inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan kehidupan lingkungan. Inovasi hijau juga dapat menghemat sumber daya alam, liar, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Nilai-nilai dan makna inovasi hijau juga dikenal dengan istilah lain, yaitu 1. Eko-inovasi, 2. Inovasi lingkungan, dan 3. Inovasi berkelanjutan. Di luar sana ada banyak sekali definisi dari inovasi hijau menurut para ahli. Yang menarik adalah definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori menurut Horden dan kawan-kawan pada artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2008. Mereka melihat inovasi hijau sebagai 1. Pengurangan dampak lingkungan, 2. Pengenalan kinerja lingkungan, dan 3. Peningkatan kinerja lingkungan. Peran inovasi dalam memberikan solusi untuk berbagai isu lingkungan fokus pada literatur inovasi, yaitu produk hijau dengan mengurangi dampak lingkungan selama siklus hidup mereka dengan lingkup yang lebih besar untuk diperbaharui atau ulang. Kedua, proses yang lebih efisien untuk meminimalkan, mengobati, dan menggunakan kembali atau mendaur ulang. Ketiga, teknologi alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lain serta menyediakan energi yang dapat diperbaharui. Dan terakhir, sistem inovasi untuk mengukur dan memantau dampak lingkungan juga termasuk sistem sosioteknis baru. Faktor pendorong inovasi hijau. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di pasar negara berkembang. Kedua, perusahaan multinasional menuntut peralatan dan jasa untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup dan untuk mempertahankan reputasi yang baik. Ketiga, pengaturan lingkungan hidup. Faktor penghambat inovasi hijau. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan tren, skeptisisme internal dan eksternal, ketidakpastian resiko yang terlibat dalam kegiatan ini. Ketiga, tidak adanya model bisnis yang cocok. Dan keempat, sebuah kecenderungan untuk menggunakan model yang tersedia daripada mengembangkan model bisnis baru. Kapasitas organisasi dalam inovasi hijau. Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, inovasi hijau berkaitan dengan faktor-faktor organisasi yang meliputi: pertama, manajemen; kedua, hubungan internal dan eksternal; ketiga, proses pembangunan; keempat, pengetahuan; kelima, kemauan; keenam, sumber daya; dan terakhir adalah motivasi. Mengelola inovasi hijau. Hadirnya inovasi hijau pada organisasi dapat mendorong terciptanya nilai baru dan kompetensi dalam mengejar inovasi hijau secara proaktif bagi organisasi. Perusahaan perlu mengembangkan cara-cara baru yang kreatif untuk mendapatkan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis dan proses yang inovatif bagi perusahaan atau organisasi. Studi kasus pada pembahasan ini kami mengangkat dari perusahaan Carrefour. Banyak sekali yang sudah mengenal Carrefour. Carrefour adalah supermarket salah satu yang terbesar di Indonesia, dan di kota Medan juga berada di Plaza Medan Fair. Carrefour menerapkan tas hijau bagi pelanggannya. Apa itu tas hijau? Tas hijau ini adalah tas ramah lingkungan untuk menggantikan plastik yang biasa kita gunakan untuk menyimpan belanjaan kita. Kita tahu sendiri bahwa plastik adalah barang yang sangat sulit untuk didaur ulang. Butuh waktu beratus tahun untuk dapat mendaur ulangnya. Itulah kenapa saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan untuk mengganti plastik dengan produk lain yang lebih ramah lingkungan, dan Carrefour menemukan solusinya, yaitu dengan menggunakan tas yang lebih ramah lingkungan, menggantikan plastik. Tas ini sendiri tidak dibagikan secara gratis, melainkan pelanggan atau konsumen diminta untuk membeli dengan harga berkisar antara 2.000 hingga 10.000 per tasnya.
Uniknya, tas hijau tersebut dapat dilengkapi oleh fasilitas garansi yang diberikan oleh pihak Carrefour, di mana jika rusak maka pelanggan dapat menukarkan dengan tas yang masih layak pakai pada retail-retailnya. Artinya, selain tas ini bisa digunakan terus-menerus hingga katakanlah rusak, kita bisa kemudian menggantinya dengan yang baru. Yang ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Carrefour.